Kalau di waktu dulu masih remaja kan, masih zaman-zaman SMA tamat kuliah gitu kan, uang juga terbatas ya, dikasih orang uang sama orang tua. Jangankan menjalankan hobi, buat kebutuhan sehari-hari aja juga pas-pasan gitu. Pingin hobi itu, pingin hobi ini juga udah nggak mungkin gitu. Hobi motor itu kan baru ada setelah kita emang bisa benar-benar menghasilkan, kemudian bisa membeli sesuatu yang emang dari keringat sendiri gitu. Kenapa selalu disupport sama keluarga ya, karena dijelaskan ke istri bahwa istilahnya dia tahu hobi ini hobi positif gitu. Misalnya pergi nanti nih, pergi sebulan buat bekerja, dan kerjaan itu emang berhubungan dengan hobi juga gitu. Nah itu kan pasti selalu diberikan dorongan buat istri, apalagi hobi itu bisa menghasilkan. Jadi sebulan pergi atau seminggu pergi buat bekerja sesuai dengan passion kita, ya nggak pernah ada masalah gitu. Yang penting ya tanggung jawab sama keluarga lah. Apa yang jadi kewajiban keluarga ya sebelum pergi ya dikasih. Apa yang jadi kewajiban kita jadi kepala keluarga ya dipenuhin aja dulu gitu sebelum pergi. Gitu aja, makanya selalu disupport sih. Ya termasuk orang yang beruntung lah, istri selalu support kegiatan suaminya. Kenikmatan motor, pergi ke tempat-tempat yang kita nggak pernah pergi, atau pergi bermotor dengan teman-teman, pergi jauh gitu. Aku sih suka banget kayak naik motor sama teman-teman yang sepemikiran gitu, yang nikmat lah, pergi ke alam itu senang banget. Aku suka banget hal-hal yang berhubungan dengan alam, jadi itu fun banget. Kalau traveling, aku suka banget ke tempat-tempat yang ada culture-nya. Misalnya kalau solo keluar misalnya ke negara-negara Asia yang ada culture-nya, kayak misalnya Myanmar atau tempat-tempat lain gitu, itu India kayak gitu, asik banget kayaknya ngelihat, membandingkan situasi mereka, kebudayaan mereka dengan kebudayaan kita tuh, itu sesuatu yang luar biasa menurut kita gitu. Akhirnya ya itu jadi sebuah pengalaman buat cerita di masa depan gitu, ke siapa, ke anak cucu, atau ya pengalaman hidup lah. Itu penting banget sih menurut aku, jadi balance aja. Aku nggak kepikiran ya mau ninggalin legacy apa buat anak-anak kayak Gus Abi dan Gus Sokan gitu. Cuman ya selama ini ngajarin mereka belajar sesuatu hal-hal kecil lah, yang misalnya ada di lingkungan terdekat kita, yaitu ya lingkungan rumah gitu. Ya kayak hal kecil aja gitu, belajar di rumah, belajar nyapu lah, belajar bersihin kaca, atau misalnya lihat toilet di rumah kotor ya dibersihin lah gitu, atau misalnya mobilnya kotor dicuci lah gitu. Nah hal-hal kayak kecil gitu menurut aku tuh penting banget, karena aku waktu kecil diajarin hal-hal seperti itu gitu. Ternyata ya aku sering bilang ke anak-anak, kamu bisa nyuci mobil aja, itu bisa menjadi hal yang buat kamu bisa bertahan hidup gitu. Misalnya ketika sulit kamu nggak bisa dapat pekerjaan, minimal kamu punya skill nyuci mobil, minimal kamu bisa punya skill yang kamu bisa andalkan untuk bertahan hidup. Nah kayak gitu, hal-hal kecil kayak gitu aku ajarin ke anak-anak gitu aja. Yang sisa-sisanya ya rajin belajar dan menabung, itu menjadi sesuatu yang udah umum menurut aku ya. Tapi aku ajarin lah anak-anak buat nabung kayak gitu-gitu, buat belajar menghargai uang lah. Karena aku itu yang diajarin waktu kecil, dan memang ya terbukti sekarang ya, lebih bisa menghargai uang lah.